Oke. Nah, kita perlu olah sedikit untuk mendapatkan V. V kalau kita integralkan lagi sekali, maka dapatnya bukan R, tapi delta R. Nah, kita perlu olah sedikit untuk mendapatkan R. Nah, kira-kira seperti itu flowchart sederhananya. Nah, jadi kinematika itu adalah bab yang paling simpel di mekanika. Kenapa? Jadi sebenarnya kinematika itu intinya tuh ini. Kinematika itu kita cukup harus tahu jenis geraknya itu apa. Oke? Kenapa kita harus tahu jenis geraknya? Karena dengan mengetahui jenis gerak, kita bisa tahu ngerjainnya pakai apa. Misal, sekarang kan kita masih belajar yang gerak lurus ya. Gerak lurus. Gerak lurus Ya, itu biasanya di SMA disingkatnya GL. Gerak lurus yang Aidan tahu ada berapa jenis Aidan? bisa dan dua yang Apa aja? bagi Kalau di KBB bahasa Indonesia sih, kalau bahasa Indonesia ya, namanya GLB, gerak lurus ya beraturan. GLB Nah, GLBB yang kedua adalah GLBB, gitu ya? Betul. Nah, ya SMA hanya mengajarkan ya dua ini, Aidan. Padahal kenyataannya ada yang ketiga, Aidan. Yang ketiga itu namanya adalah gerak lurus tidak beraturan. Kita coba ya. oh Gerak iya lurus beraturan, ciri utamanya itu kecepatannya konstan. Konstan tuh angka tidak berubah. Berarti kalau kecepatannya konstan, percepatannya nilainya nol. Kalau di GLBB, kecepatannya berubah-ubah terhadap waktu. Berarti dia merupakan fungsi waktu. Tapi percepatannya itu suatu konstanta angka. Kalau GLTB, kecepatannya itu berubah-ubah terhadap waktu, fungsi T, dan percepatannya juga berubah-ubah terhadap waktu. Jadi, juga cara paling mudah untuk menentukan jenis gerak lurus itu kita lihat dari A-nya, Aidan. Kalau A-nya 0, itu berarti dia GLB. Kalau A-nya konstan, angka, berarti dia GLBB. Kalau A-nya merupakan suatu fungsi, fungsi T, namanya GLTB. Nah, kenapa ini menurut saya penting banget, Aidan? Karena ini menentukan bagaimana cara kita menyelesaikan soalnya. Jadi, apabila kasus yang kita hadapi itu kasus GLB atau GLBB. Pada umumnya, kalau masih SMA itu GLB atau GLBB aja. Tapi kalau Aiden persiapannya buat yang lebih dari SMA mungkin buat Olimpiade atau lomba bisa aja GLTB. Jadi maka saya kasih semuanya. Nah, kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun soal itu, Aidan pasti bisa kerjakan dengan hanya bermodalkan tiga rumus dasar kinematika. Tiga rumus kinematika dasar yang biasa kita pakai di SMA. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah A delta T. Yang kedua, delta R atau disebut juga S sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Dan yang ketiga itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Sesusah apapun Aidan. Kalau Aidan udah yakin nih kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun pasti bisa pakai rumus ini dan emang nggak ada rumus lain. Nah, masalahnya kan bisa aja nanti kasusnya bukan GLB, bukan GLBB, Aidan. Nah, apabila kasus yang dihadapi itu adalah GLTB, gerak lurus tidak beraturan. Nah, cirinya dia apa? Cirinya adalah A-nya fungsi waktu. Nah, kalau Aidan udah tahu ini fungsi GL,
GLTB nih Aidan, saya kasih clue. Jangan, jangan sekali-kali kita menggunakan tiga rumus kinematika yang kita familiar di atas. Yang ini. Oke. Jangan sekali-kali pakai tiga rumus ini. Jawabannya pasti salah. Walaupun kalau Aiden pakai dapat angka. Nah, kan kebanyakan anak SMA asal dapat angkanya dan angkanya Iya. nggak aneh, dianggap betul kan. Padahal udah pasti salah. Iya. Pasti salah. Terus gimana dong? Nggak ada cara lain selain kita harus menggunakan konsep turunan dan konsep integral. Nggak ada cara lain. Yang tadi saya bilang, kalau kita dikasih fungsi R, kita turunkan, kita akan mendapatkan fungsi V. Kalau kita punya fungsi V, diturunkan, kita akan dapat fungsi A. Kalau kita punya fungsi A, diintegralkan, dapatnya delta V. Kita olah sedikit untuk mendapatkan fungsi V. Fungsi V diintegralkan, dapatnya delta R. Kita olah sedikit untuk mendapatkan R. Oke, paham ya? Kalau kasusnya Tuh, itu GLBB, bilang tuh. jangan Alhamdulillah sekali-kali sore. pakai tiga rumus tadi, pasti salah. Nah, sekarang kita coba ya. Soal kinematika yang basic. Ini saya ambil dari soal yang, karena kita fokusnya itu untuk yang lomba atau yang di atasnya, kita pakai soal yang susah aja ya. Kayak soal-soal yang eh, bukan soal itu apa SMA, soal ujian masuk lah ya. Kita, eh, mana ini aja nih. Soal ujian masuk ITB yang SSU-nya ya. Kita coba cari dulu. Nah ini. Coba cari. Kenapa begini? Kita, oke, kita coba lihat soalnya. Jadi pokoknya, kalian harus yakin. Kalau kasusnya itu cuman kasus biasa, kasus GLB atau GLBB, sesusah apapun itu, pasti bisa kita kerjakan dengan tiga rumus SMA. Oke, coba lihat Aidan. Soalnya kayak gini. Sebuah bola dilempar secara vertikal ke atas dari puncak sebuah gedung. Gedungnya punya ketinggian 105 meter dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Ya, karena baru Bayang udah ya? masa ya. Nah, kalau kita pakai gravitasinya 10 deh. Yang diminta adalah waktu yang diperlukan benda tersebut dari titik tertinggi, titik puncaknya, hingga mencapai dasar gedung. Oke, biar gampang, kita kasih gambar deh. Biasanya kan kalau kalau mekanika tuh kalau ada gambar mudah. Kayak gini ya. Ini yang tingginya 105 meter. Kok kayak privat astronomi juga. Oke. Kemudian ini kita lemparkan bola dengan kecepatan V0. Pasti bola itu akan mencapai titik tertinggi kan? Dan akhirnya jatuh Iya. ke tanah kan? Nah, kita itu mau tahu berapa waktunya dari titik tertinggi sampai ke tanah. Bayang, Aidan? Coba kerjain. 3 menit deh. 3 menit deh. Coba dikerjain. Terus tentuin mana jawabannya. Jadi kita bahas bareng-bareng. Emang lombanya kapan, Aidan? Ini cuman ada buat buat Agustus ini ada sih. Kenapa? Buat Agustus ini ada. Kata, kategori. Agustus Agustus. Oh, Agustus. Oke, oke, oke. Akhir Agustus. Oke, siap-siap. Oke, coba dikerjain, Aidan. Ini berarti Aidan sekarang kelas 12 ya? Kelas 11. 11 ya? Oh, 11. kemarin waktu saya aja kelas 10. Baca juga. Iya, Oh iya, Astronomi oke. juga. iya. Kira saya sekarang udah kelas 12. Oke, coba kerjain. Hmm. Jadi pokoknya kalau kasusnya GLB atau GLBB, dipastikan rumusnya cuma tiga, Aidan. Pano. Nggak ada rumus lain. Nah, nanti kita coba lihat ya yang GLTB deh.
di sini. Ah, 5 second nggak? Apa? 5 second nggak? Berapa? 4 detik. Yang 5 B. Oh, 5 detik. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Jadi kan kita mau cari itu adalah berapa waktunya. Oke, anggap saja misalkan ini sampai ke puncak itu delta T1. Gitu ya. Sedangkan ini Hmm. sampai ke lantai delta T2. Berarti kan sebenarnya kita tuh mau cari berapa sih delta T2 min delta T1 gitu ya Satu. waktunya. Ya. Kita punya informasi apa aja sih? Kita punya informasi tinggi mula-mula yaitu Oke. 105 meter. Kita punya kecepatan mula-mula yaitu berapa? 20 Dua meter per puluh meter. second dan ada percepatannya yaitu gravitasi tapi minus yaitu minus 10 karena G selalu ke arah bawah kan. Nah, kita maunya di puncak sama di nah, kita tahu kan di puncak itu berapa V-nya? Nol ya. Betul? Nah, Oke. ya. Dan kita mau targetnya sampai ke tanah. Y finalnya itu juga nol. Hmm. Kalau di tanah ini ya. Nah, gimana caranya? Oke. Sebenarnya bisa. Nah, berarti kita tahu dong dari sini karena A-nya konstanta, berarti ini kasusnya adalah GLBB. Bener nggak? Betul? Sesusah Benar. apapun kalau dia GLB atau GLBB pasti bisa diselesaikan dengan 3 rumus SMA. Gitu ya? Oke. Ya. Nah, kita bisa mencari dulu berapa sih tinggi puncak. Ya nggak sih? Tinggi Ya. puncak. Oke, karena kita tahu di puncak itu V-nya 0, kita bisa pakai rumus ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat Nol ditambah kuadrat. 2A Dua delta G. Y. Gitu ya. Dua. VT-nya Ya. 0, V0-nya berarti 20 kuadrat, A-nya jadinya min 2 kali 10 kali delta Y-nya. Delta Y berarti Y puncak dikurangin 105. Bener nggak? Betul ya? Karena delta Y kan. Berarti kita bisa tahu Y puncak itu adalah 400 dibagi 20 ditambah 105. Yaitu berapa? 125. Betul ya? Nah, Benar ya. sekarang kita tinggal cari dari puncak menuju ke tanah. Dari puncak menuju ke tanah. Berarti puncak kita anggap sebagai titik nolnya. Berarti apa? Y0-nya menjadi 0. Hmm. Kecepatan awalnya nggak ada di puncak. Percepatannya minus. Kok 0 sih? Y0-nya 125 dong, ya nggak sih? 125 minus 10 meter per second kuadrat. Dan target kita di tanah itu 0. Dari sini kita mau cari delta T-nya. Gitu kan ya? Oke, kita Ya. pakai rumus ketiga aja kan. Delta Y Ya. sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Delta Y-nya berarti minus 125, V0-nya 0, 5 delta T kuadrat. Berarti delta T kuadratnya, delta T-nya sama dengan akar dari
125 dibagi 5. Dapatnya adalah 5 second. Gampang ya? Jadi ini bisa Ya. dua kali kerja. Kita ngitung puncaknya karena kita harus tahu di mana letak puncaknya supaya kita tahu berapa waktu yang diperlukannya. Oke, coba lagi ya. Cari lagi Ya. yang kinematika. Bentar. Kinematika biasa dulu aja ya. Oh ya, tadi kan saya bilang saya mau coba yang itu ya. Yang GLTB ya. Oke, kita coba yang GLTB. Hmm, GLTB. Nah, ini dia. Oke. Ini soal pretestnya ITB waktu anak baru ya, masih gampang sih sebenarnya. Oke, nah coba baca dulu. Ada sebuah benda, dia ada di posisi awal 8 meter dan bergerak dengan kecepatan awal 2. Bergerak lurus dan mengalami percepatan sebesar min 6 t meter per second. Pertanyaannya adalah posisinya, X-nya saat 1 detik. Nah, kita bisa tahu, oh ini A-nya fungsi nih. Ini jelas adalah GLTB. Maka kalau GLTB, kita nggak boleh sekalipun menggunakan 3 rumus SMA. Oke, coba kerjain 3 menit. Berarti harus kembali ke basic, yaitu apa? Turunan dan integral. Oke, coba kerjain. Di SMA biasanya nggak akan ada yang GLTB, jarang banget. VO-nya jadi dua ya? VO-nya dua. Apa? Finalnya 2, betul. Finalnya 2. Kondisi awalnya 2, 8. finalnya. Nah, jadi kalau Aidan masukin ke rumus 3 itu dapat sih mungkin angkanya Aidan, tapi dipastikan salah. Pasti salah. Nggak bisa Min soalnya. 6 Itu T. karena 3 rumus yang biasa kita kenal di kinematika itu hanya didesain buat GLB, GLBB. Sedangkan untuk GLTB nggak pasti salah kalau pakai jawaban, pakai cara yang 3 itu. Maka kita harus kembali ke basicnya yaitu turunan dan integral. Oke, coba dikerjakan. Min 6 T jadi min 3 T kuadrat kan ya? Kalau diturunin, ya min 3, Ya, diintegralin, ya min 3 T kuadrat. jadi integral. 3 T Hmm. kuadrat. Berarti 2 min 3 T kuadrat. Mhm, 2 min 3 T kuadrat itu 2 jadi 2 T min T tambah 3. mhm. 8 T-nya berapa? T-nya 1. Pas T-nya T-nya 1. 1. Hmm, 8 tambah 2. 3. 9 ya? 9. Oke, kita coba ya. Nah, karena kan Ya. tadi kita tahu ya flowchartnya ya. Kalau kita punya Ya. fungsi R itu bisa aja X ya. Diturunkan, maka dapatnya fungsi V. Fungsi V diturunkan, dapatnya fungsi A. Kalau yang diketahuinya A diintegralkan, dapatnya delta V. Delta V diolah sedikit untuk mendapatkan V. V diintegralkan, dapatnya delta R. Delta R diolah Ya. sedikit buat dapetin R. Coba kita lihat. Dari informasi yang kita punya fungsi A kan? Dan target kita Iya. fungsi R. Nah, berarti kan Iya. kita harus mengintegralkan 2 kali. Udah, lakukan. Integral dari A terhadap waktu itu bukan V, tapi delta V. Oke. Dari mana batasnya? Batas mula-mula T0 sampai batas akhirnya. Jangan kita masukin batasnya 1, tapi batasnya T. Tahu ya kenapa? Karena kita masih mau integralin sekali lagi. Maka kita butuhnya fungsi. Maka kita punya integral A-nya masukin minus Ya. 6T dt Santai. dari 0 sampai T. Ini berarti VT dikurangin V mula-mula. Integral dari 6, min 6 jadi min 3 T kuadrat batas 0 sampai T. VT kita nggak tahu. V mula-mulanya 2. Maka kita dapat V saat T tertentu. Yaitu 2 dikurangin 3T kuadrat. Nah, ini kita udah dapat sini. Udah sampai sini levelnya.
Sekarang tinggal kita integralkan sekali lagi. Integral dari V dt itu dapatnya bukan R, tapi delta X gitu ya. Delta. Dari mana batasnya? Batas awal yang diketahui, batas akhirnya langsung masukin satu. Karena udah selesai kan? Kita nggak mau integralin lagi. Jadi berarti integral 0 sampai 1, 2 dikurangin 3t kuadrat dt sama dengan X saat 1 dikurangin X saat 0. Maka kalau kita masukin, kita akan punya 2T dikurang T pangkat 3 batas 0, 1 sama dengan X saat 1 dikurang X saat 0-nya tadi 8. Oke, kita masukin, maka dapatlah X saat satunya. 8 ditambah 2 batas atas dikurang batas bawah dikurang batas atas pangkat 3 batas bawah pangkat 3. Nah, kita punya 8 ditambah 2 dikurang 1. Maka jawabannya 9. Gitu ya. Kenapa kan? Jadi ini nggak bisa kalau pakai Iya. 3 rumus SMA itu. Pasti salah jawabannya. Kita harus pakai integral. Nah, kita coba lihat lagi. Masih yang basic dulu aja. Coba ya, yang basic lagi. Nah, kita coba lihat yang seru tapi basic dulu deh. Oke. Mana? Kita coba yang basic. Bentar. Bentar ya, kita coba cek dulu. Ya, coba ini. Coba ini Aidan. Ini lumayan seru. Ini juga soal ujian masuk ITB, SSU kok. Nggak tahu antara SSU atau UM UGM. Saya lupa. Oke, coba kerjain Aidan. Sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam ke percepatan 5 meter per second. Oke. Setelah itu, dia bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat, dia diperlambat dengan perlambatan 5 hingga akhirnya berhenti. Bila kecepatan rata-ratanya 20 dan total waktu mobil itu bergerak dari awal sampai berhenti 25. Pertanyaannya adalah, berapa lama mobil tersebut bergerak dengan kecepatan tetap? Bayang? Bayang, Edan? Berarti ini dalam Nah, satu soal terdapat 3 gerak ya. GLBB, GLB, dari dan GBB. GLBB lagi kan? Betul. Oh iya, oke oke. Oke, karena dia ada 3 proses kinematika yang terjadi dalam satu soal. Oke, coba dikerjain. Ya. Pertanyaannya adalah, berapa waktu si mobilnya bergerak konstan, GLB? Oke, coba dikerjakan. Dulu nggak pernah ngomong kami. Dulu nggak pernah kamu kamu. Coba 3 menit ya, 20, 19.
Gimana? Dapat, Aidan? Plus Dapat? 15. Oke, coba ya. Jadi kan kita coba bikin dulu deh ilustrasinya ya. Oke, awalnya kan dia di sini nih. Terus di titik titik anggap aja titik apa ya? Titik A deh. Nah, ketika di sini terus dia bergerak ke sini, titik B, dia bergerak secara G L B B. Dari B sampai ke titik C, dia bergerak secara G L Iya, B. iya, Dari B, C sampai akhirnya di titik D, dia ya bergerak BB. secara G L B B juga. Oke, kita coba tuliskan dulu semua informasinya. Di sini A sampai B, kecepatan awalnya 0, percepatannya 5. Itu ya. Di sini, di B sampai C, oh, berarti boleh nggak saya bilang kecepatan akhir di titik B adalah 5 dikali delta T. 1. Boleh kan? Oh, boleh, boleh. Oke. Nah, itu menjadi kecepatan awal di titik B kan? 5 delta T1. Oke. Iya, Percepatannya dia tapi 0. Oke. Nah, berarti kan kecepatan akhirnya juga 5 delta T1 ya. Nah, ini dipakai buat kecepatan awalnya di titik C ke D ya. Finalnya jadinya 5 delta T1. itu sama-sama T1, Pak. Kenapa? Sama-sama T1. Enggak. Kan kalau yang GLB kan VT sama dengan final plus AT. Kan A-nya 0 kan? Nggak ngaruh Yang kan? part A, B sama BC. Apa? AB sama Yang BC. AB sama BC. Oke, coba VT rumusnya apa? V Oh iya, 0 oke. ditambah A delta T kan? Delta T 2 sebenarnya. Kan A-nya 0, ya Kedua nggak kan. sih? Iya, Paham? iya, Oke. Di sini percepatannya adalah min 5 ya. ya, Di sini kecepatan akhirnya dia berhenti. Gitu kan ya? Ini informasi ya. yang kita punya dari soal. Ada lagi dari soalnya bilang, ada V rata-rata sama delta T total ya. Hmm. V average, dia bilang berapa? V average-nya itu 20. V average tidak lain adalah delta R total dibagi dengan delta T total. Sama aja ini apa? Delta R1 ditambah delta R2 ditambah delta R3. Delta T total tadi berapa sih? 25 ya? 25 ya. Berarti kita punya informasi kalau delta R1 ditambah delta R2 ditambah delta R3 itu nilainya adalah 500. Dan kita tahu delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3 nilainya 25. Gitu ya. Yang kita mau Iya, tanya itu delta T2 kan? Betul? betul. Ya, oke. Coba Aidan perhatikan. Dari A ke B, awalnya 0, kecepatannya 5, terus kecepatan jadi segini, jadi 5 delta T1. Ya, dari C ke D, kecepatan awalnya 5 delta T1, percepatannya min 5, akhirnya 0. Apa yang Aidan bisa simpulkan dari data ini? Waktunya sama. Betul, berarti kita tahu delta T1 nilainya sama dengan Sama delta dengan delta T3. T3. Berarti kita bisa mereduksi. Sehingga jadinya apa ini? 2 kali delta T1 T1. ditambah delta T2 nilainya sama dengan 25. Gitu ya? Sama. Oke. Ya. Sekarang kita mau kerjakan yang ini. Delta R1 tambah delta R2 tambah delta R3 hasil 500. Berarti kan delta R1 itu kan berarti V0 delta T plus setengah A delta T kuadrat ya, benar nggak? Berarti delta Benar. R1 itu kan kalau dihitung V0 delta T1 ditambah setengah A1 delta T 1 kuadrat. Karena V0-nya 0, maka dapatlah 5 per 2
delta T 1 kuadrat. Iya, Betul? Oke, betul. delta R2. V0 tadi 5 ya. 5 delta T1. Oke deh, terus dulu deh. V0 delta T2 ditambah setengah A2 delta T2 kuadrat. Sama aja 5 delta T1 dikali delta T2. Betul? Benar. Oke, karena dia nggak punya A. Di yang ini delta R3 V0 delta T3 ditambah setengah A3 delta T3 kuadrat. Berarti sama aja. V0 kan sama aja 5 delta T1 delta T3 dikurang 5/2 delta T3 kuadrat. Betul? Boleh nggak? Betul nggak? Yang kedua sama yang ketiga gimana? Apa? Yang kedua sama yang ketiga, Kedua, R2 R3. delta R2 kan rumusnya ini. Kan dia nggak, Iya, dia I-nya 0 kan? Berarti iya. berapa V0-nya? 5 delta T1 kan? Bener nggak? Betul? R A 0 kan? Ya, maka ini V0-nya. V0 dikali delta T2. Bener Oh, nggak? Betul? benar. Oke. Oke, ini juga sama. 5 delta T1 kan V0-nya. Paham? Apa, apa. Oke, karena kita tadi tahu delta T1 sama delta T3 sama kan? Sama aja ini adalah 5 delta T1 kuadrat dikurangin 5/2 delta T1 kuadrat. Berarti sama aja 5/2 delta T1 kuadrat. Betul? Betul. Nah, tinggal kita jumlahin. Berarti delta R1 5/2 delta T1 kuadrat ditambah delta T2-nya 5 delta T1 delta T2 ditambah 5/2 delta T1 kuadrat nilainya adalah 500. Oke, berarti Oke. kita bagi 5 semua boleh. Jadinya Boleh. delta T1 kuadrat ditambah delta T1 delta T2 sama dengan 100. Betul? Benar. Udah deh. Sekarang kita mau nyari apa? Karena tadi kita maunya nyari delta T2 ya. Berarti yang diganti delta T1. Berarti delta T1 itu adalah 25 dikurangin delta T2 dibagi 2. Betul? Nah, kita Betul. masukin ke sini. 25 dikurangin delta T2 dibagi 2 dikuadratin ditambah 25 dikurangin delta T2 dibagi 2 dikali delta T2 sama dengan 100. Nah, kan tinggal satu variabel ya nggak sih? Harusnya bisa dikerjain Oke. kan? Saya pakai Saya. kalkulator aja biar cepet ya. 25 Oke. dikurangin X dibagi 2 dikuadratin ditambah 25 dikurangin X dibagi 2 dikali X sama dengan 100. Si solve sama dengan. Maka kalau kita pakai kalkulator, delta T2-nya sama dengan 15 sekon. Gampang ya? Jadi kita menerapkan eh, tiga konsep, tiga gerak dalam satu soal. Kita urai seperti ini. Gampang ya? Oke, kita coba lihat lagi. Oke. Masih soal basic. Bentar. Oke, bentar ya. Oh, di sini. Bentar, di sini dia. Coba, bentar. Di sini. IUP kayaknya. Kinematik. Kita lihat ya. Hmm,
Bentar ya. Ini. Oh, di sini, bentar. Di sini ya TKA deh. Oke. Oke, kita coba yang ini. Bentar. Snipping tool saya mana? Snipping tool. Hmm. Oke. Coba kerjakan yang ini. 2 menit kayaknya cukup deh. Coba 2 menit kerjain. Ya gimana udah dapat? Belum bener ya? Kayaknya Tadi belum Apa? habis ngecas. apa? Nggak tahu deh. Lagi ngecas. Lagi kerjaan dulu. Oke, coba dikerjain.
Yang C kan? Yang C, oke. Coba ya. Jadi ini ada dua benda yang saling bergerak. Oke, benda satu sama benda dua. Coba kita lihat ya. Benda satu itu tinggi mula-mulanya di nol, kecepatan mula-mulanya 60. Pasti kan kalau dilempar ke bawah, ke atas ada percepatannya, yaitu gravitasi. Minus 10. Oke, yang kedua, dia tinggi mula-mulanya 400. Kecepatannya, nah ini kan dia ke arah bawah. Maka minus ya, konsisten sama tandanya. Dan percepatannya gravitasi, minus juga. Karena dia tahu ke arah bawah kan. Nah, kita mau tahu kapan keduanya itu bertemu. Bertemu atau berpapasan kan sama aja ya. Oke, jadi kita harus tahu syaratnya. Syarat syarat eh, kedua benda bertemu. Kedua benda bertemu. Syaratnya apa sih? Syaratnya itu adalah bertemu. Posisinya dan waktunya harus sama. Jadi posisi dan waktu. Posisi itu Y-nya ya, bukan delta Y. Waktu juga T-nya, bukan delta T. Oke? Nah, berarti posisinya satu ketika bertemu sama dengan posisinya dua ketika bertemu. Nah, kalau kita perhatikan, ini A-nya konstan. Berarti jenisnya adalah GLBB. Ini juga A-nya konstan. GLBB. Karena kasusnya GLBB, maka kita bisa gunakan tiga rumus SMA. Kita pakai rumus yang kedua aja. Rumus kedua apa sih? Ada delta R kan? Delta R itu kan sebenarnya R dikurangin R0 kan? Ini adalah R dikurangin R0. Berarti kalau R-nya sendiri tinggal ini tambahin R0. Berarti kalau kita mau mencari posisi Y-nya, posisi Y-nya jadinya apa? Y mula-mula ditambah V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Y02 ditambah V0Y V02 dikali delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Karena di satu mulai dari nol, kita coret. V01 tadi 60. Delta T-nya, karena dia dilemparkan bareng-bareng ya, di saat yang sama, dia sama ya, delta T1. Delta T aja deh. Ditambah, jadi dikurang 5 delta T kuadrat. Y, Y02-nya 400. V02-nya minus karena dia ke arah bawah. Minus 40 Iya, minus. delta T minus 5 delta T kuadrat. Maka kita bisa coret ini. Kita pindahin ruasnya. Jadi kita punya 100 delta T sama dengan 400. Berarti delta T-nya sama dengan 4. Delta T kan T dikurangin T mula-mula. Oke. Berarti kalau kita anggap T mula-mula dari 0, maka T-nya adalah 4 sekon kemudian. Maka kedua bola akan bertemu pada detik keempat. Tuh. Paham ya? Paham ya? Kita coba lihat lagi soal yang basicnya dulu aja. Karena kalau kita basicnya udah kuat, tuh enak kita bisa ngerjain soal-soal yang lebih dari basic. Kita coba dulu ya. Saya coba cari dulu. Eh, Iya. bentar ya. Ini soal terakhir kayaknya Kak. Kenapa? Soal kok abisnya lagi ada mau ngerjain tes gitu Satu, ini. satu soal lagi. Boleh, boleh. Nah, Iya, saya coba pilih boleh. dulu ya. Saya pilih dulu soal yang menurut saya basic tapi soalnya tuh bagus gitu. Oke, bentar.
Coba dari sini deh. Kenapa? Gue minjem catatannya, tapi kamu bisa. Bentar ya, kita coba cek dulu Kan soalnya. lo belum nyatet nanti. Oh ya, Nah, Mana? Gue minjem dong. hmm. Coba yang ini deh. Gampang sih ini, tapi kita coba ya. Ini basic juga. Bentar. Oke. Oke. Ini kayaknya soalnya kurang benar. Harusnya maka bukan pindahan tapi besar perpindahan. Dia kurang besarnya karena perpindahan itu vektor. Kalau kita mintanya perpindahan, artinya jawabnya adalah bentuk vektor. Tapi kalau kita mintanya besar perpindahan, baru angkanya. Oke, coba kerjain. Ini gampang sih harusnya. Nanti kita nextnya kan besok ya. Besok juga kita kayaknya masih kinematika. Karena kinematika lumayan banyak ya. Mungkin besok kita akan masuk ke grafik sama ke kinematika dua dimensi. Ini yang ini masih kinematika basic dulu. Karena harus dikuatin dulu basicnya, baru kita bisa masuk ke yang lainnya. ya mana? Gimana? Status. Status ya. Kita coba ya. Oke, di sini kita ada kecepatan finalnya dalam bentuk vektor 30i ditambah 50j. Dan ada gravitasi itu kan percepatan ya. Berarti percepatannya adalah minus dari 10j. Nah, karena kita tahu percepatannya itu adalah konstan, berarti ini kasusnya GLBB biasa. Oke, GLBB biasa, dan kita tahu percepatannya cuma ada di sumbu Y, berarti sumbu X-nya itu adalah GLB, karena nggak ada percepatannya, dan sumbu Y-nya adalah GLBB. Ya udah, kan saya udah bilang kalau kasusnya cuman GLB, sesusah apapun pasti bisa dikerjakan pakai tiga rumus SMA. Oke. Nah, ya udah. Kita kemarin ada rumus ini kan. Delta R itu adalah V0 delta T atau T gitu ya.
ditambah setengah A delta T kuadrat. Finalnya adalah 30I ditambah 50J. Delta T-nya maunya 2 detik, berarti 2 ditambah setengah. A-nya min 10J. Delta T-nya berarti 2 kuadrat. Berarti kita akan punya 60I ditambah 100J dikurang 5 kali 4, 20J. Berarti kita punya delta R-nya adalah 60I ditambah 80J. Ini masih dalam bentuk vektor. Sedangkan yang diminta adalah besarnya. Itu delta R mutlaknya. Dan kita kemarin udah belajar vektor. Besar dari sebuah vektor adalah akar kuadrat komponennya. Berarti sama aja 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Maka jawabannya besar perpindahannya adalah 100 meter. Gitu. Gampang ya? Jadi secara umum kinematika dasar tuh seperti ini. Jadi selalu kita harus lihat ini geraknya apa. Karena kalau udah mau persiapan buat lomba atau di atas olimpiade gitu di olimpiade, kita harus melihat secara umum. Jadi kita jangan terpaku hanya Itu mata paling kamera memahami GLB dan kita GLBB saja. Padahal kita tahu ada juga yang namanya GLTB. Dan kita tahu kalau GLTB kita nggak boleh pakai rumus 3 rumus tadi. Harus pakai integral dan turunan. Makanya tadi kita harus bisa ngebedain ini soalnya kinematikanya apa nih. Boleh nggak rumus yang selama ini kita pakai di SMA dipakai? Jadi kita tahu di SMA itu sebenarnya banyak banget rumus-rumus yang dipakai sebenarnya itu bukan rumus umum, tapi rumus-rumus yang terbatas untuk kondisi tertentu. Contohnya yang tadi 3 rumus tadi itu sebenarnya bukan rumus umum, tapi rumus terbatas. Cuman karena di SMA tidak diajarin GLTB-nya, maka biasanya ya dianggap sebagai rumus umum. Padahal kalau kenyataannya itu rumus terbatas. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk materi kinematika ada ini? juga. Ada ya? Kalau tidak Ada. ada, nanti rekamannya saya kirim. Jadwalnya saya kirim lewat WA ya. Oke, mari Oke. Aidan. Oke.